Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang bertema Bangga Berbangsa dan Bernegara. Kali ini kita akan membahas bagaimana rasa bangga kita berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki sikap dan perilaku yang baik, cinta tanah air. Dengan cinta tanah air, maka kita harus mengenal daerah kita masing-masing. Yang lebih spesifiknya, kita akan membahas kenal lebih dekat. Podcast ini mengajak kita semua menjelajahi berbagai daerah di Indonesia lewat cerita, budaya, dan keunikannya. Aku Nesa, dan podcast kali ini kita akan mengunjungi salah satu daerah paling terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Ya, hari ini kita akan mengenal lebih dekat Pulau Bali. Ya, Bali bukan hanya tentang pantai dan liburan, tapi juga tentang budaya, filosofi hidup, dan kearifan lokal yang sangat kuat. Siapa sih yang nggak tahu Bali, ya? Yuk kita mulai podcast kita ini yang akan mewawancarai beberapa narasumber di berbagai daerah di Pulau Bali. Langsung saja kita tampilkan beberapa narasumber dari CPNS PLKB terampil. Oke, ada Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Halo Mbak. Ya, ada Mbak Dias juga. Halo Mbak Dias. Halo Manesa. Ya, ada Mbak Ratna. Selamat sore Mbak Ratna. Dan terakhir ada Mbak Praba. Halo Mbak Praba. Halo Mbak Nisa. Eh, Baik, biar nggak membuang waktu ya. Kita perkenalkan dulu untuk ada di Mbak Nikomang Rizka Martini dari perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Halo Mbak Rizka. Halo Mbak Nesa. Ya, oke Mbak Nesa nih. Bali itu punya 8 kabupaten Mbak dan satu kota madya. Nah, saat ini aku mau bercerita tentang Kabupaten Jemberana. Jemberana itu lokasinya di ujung barat Pulau Bali, berbatasan dengan Pulau Jawa, yang kita sering sebut dengan Ketapang Gilimanuk kalau orang-orang nyebrang, Mbak ya. Iya. Kemudian, Jemberana itu sendiri punya tradisi namanya Mekepung. Nah, tradisi Mekepung itu sama seperti pacuan kuda, di mana ini sebuah tontonan masyarakat atau sebuah tradisi masyarakat yang menjadi simbol dari kebersamaan dan gotong royong. Nah, kenapa bisa dikatakan menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong? Karena dalam Mekepung ini itu punya persiapan yang dilakukan bersama-sama. Kemudian ada kerjasama antara joki dan juga pemilik dari kerbau itu. Lalu melibatkan seluruh warga, karena menjadi tontonan itu melibatkan seluruh warga, lalu menguatkan solidaritas dan juga ini merupakan nilai turun-menurun dari yang diwariskan oleh leluhur kepada di Kabupaten Jemberana itu sendiri. Begitu Mbak Nesa. Oh iya, baik. Jadi budaya di Bali bukan sekedar tontonan, tapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, oke. Oke, kita selanjutnya bisa mendengarkan dari eh, Mbak Ratna. Ya, boleh Mbak Ratna eh, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana tentang Pulau Bali? Ya, baiklah. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Niputu Ratna Puspitasari. Kebetulan saya berdinas di Kabupaten Karangasem. Jadi Karangasem itu terletak di timur Bali. Jadi Bali Timur kalau bisa dibilang. Ya, selain dari pemandangannya yang indah, kemudian juga ada tradisi, salah satu tradisi yaitu tradisi Megibung. Megibung berasal dari kata gibung yang berarti kegiatan atau eh, berbagi, melakukan sesuatu secara bersama-sama. Jadi kita melakukan itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 8 orang duduk bersama melingkar mengelilingi satu wadah makanan. Jadi penyajiannya berupa nasi putih di tengah-tengah dan dikelilingi lauk pauk berupa lawar, urutan yang bisa disebut dengan karangan.
Jadi etika makannya kita wajib cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, kemudian mengambil makanan yang ada di depan kita saja. Jadi kita tidak boleh mengambil makanan yang di tempat orang lain seperti itu. Dan kemudian juga tidak boleh menjatuhkan sisa-sisa makanan. Jadi remeh-remehan makanan itu tidak boleh jatuh. Kemudian yang paling penting adalah kita dilarang meninggalkan tempat duduk atau sebelum makanan tersebut habis atau meninggalkan orang yang sedang lagi makan. Jadi kita mulai bersama, maka kita mengakhirinya juga bersama. Dan tujuan dari Megibung itu adalah untuk kebersamaan. Jadi untuk solidaritas dan kekeluargaan, serta menghapus sekat status sosial dalam masyarakat. Jadi kita sama-sama tidak ada batas sosial seperti itu, Mbak. Ya, Baiklah. menarik sekali ya. Jadi Bali bukan hanya soal wisata, tapi juga tentang cara hidup masyarakatnya. Ya, oke. Mari kita lanjutkan ke Mbok Praba ya. Boleh Mbok Praba bisa diceritakan secara singkat di mana itu Pulau Bali. Baik, terima kasih Mbak Nesa. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang budaya dan ciri khas yang ada di Kabupaten Tabanan, salah satu kabupaten yang ada di Bali. Jadi, Kabupaten Tabanan itu dikenal sebagai lumbung berasnya Bali karena wilayahnya didominasi oleh persawahan yang subur. Budaya masyarakatnya itu sangat erat dengan sistem pertanian tradisional Suba. Jadi Suba itu merupakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang sistem irigasi sawah secara tradisional. Suba di Kabupaten Tabanan itu merupakan sistem irigasi yang berbasis filosofi Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Tabanan mempunyai banyak subak. Salah satu subak yang terkenal itu adalah Jatiluwih. Subak Jatiluwih itu bahkan telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kemudian ciri khas lainnya adalah keindahan wisata alam pegunungan yaitu Kebun Raya Eka Karya Bali atau kadang disebut dengan Kebun Raya Bedugul. Jadi Kebun Raya Bedugul itu merupakan sebuah kebun botani terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Cenikuning yang jaraknya kurang lebih sekitar 60 km dari pusat kota Denpasar. Tak kalah pentingnya juga, Kabupaten Tabanan punya banyak makanan khas dan ada salah satu makanan yang paling menjadi ciri khas dari daerah Tabanan, yaitu nasi bejak. Nasi bejak itu artinya nasi yang diulek atau diaduk pakai tangan. Isiannya itu biasanya isi nasi putih, kemudian ada sambal bejak, yaitu sambal mentah khas Bali. Kemudian di dalamnya itu ada lauk, yaitu ayam suwir, ada sate lilit, telur, lawar, dan lain sebagainya. Jadi, secara keseluruhan, Kabupaten Tabanan mencerminkan perpaduan harmonis antara budaya agraris dan keindahan alam yang menjadikannya salah satu daerah penting dalam identitas budaya Bali. Jadi, kebudayaan itu memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, seperti itu yang Mbak Nisa. Ya, menarik sekali ya makanannya ya, bikin ngiler gitu. Iya, betul sekali. Iya, oke. Mari kita lanjutkan ke Mbok Dias ya. Selamat sore Mbok Dias. Sore Mbak Nesa. Ya, boleh diceritain Mbak secara singkat gimana Pulau Bali di daerah Mbak? Ya, makasih Mbak Nesa. Ya, Nama saya Niwayan Diasmini, asal saya dari Kabupaten Gianyar. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar lebih dikenal sebagai kota seni dan kota kerajinan dunia. Karena itu, Kabupaten Gianyar menjadi salah satu tujuan wisata pariwisata domestik ataupun internasional. Kenapa disebut kota seni? Banyak pertunjukan fragmen seni dan budaya yang menjadi warisan leluhur yang masih kami jaga sampai saat ini. Seperti tari kecak, tari barong, tari janger, pementasan calon arang, dan juga masih banyak terdapat tradisi unik yang masih terjaga hingga sekarang, seperti tradisi ngerebek, terus ada tradisi ngelawang barong. Kenapa juga disebut dengan kota kerajinan dunia? Karena kerajinan di daerah kami itu sangat bervariasi. Didominasi oleh kerajinan kayu,
emas atau perak, tenun atau endek, bambu, ada kulit, ada dari batu paras. Itu semua pun juga merupakan warisan turun-temurun dari leluhur kami yang masih kami jaga sampai saat ini. Pariwisata sebagai wujud cinta tanah air, melestarikan warisan budaya dan lingkungan, memperdalam nilai pendidikan bangsa melalui wisata sejarah ataupun budaya. Terima kasih, Mbak Nesa. Wah, berarti banyak ya, ada nilai-nilai dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga ya. Oke, baik Mbak Dias. Dari cerita para narasumber hari ini, kita bisa melihat bahwa Bali bukan sekedar tempat liburan, tapi sebuah pulau dengan nilai budaya, tradisi, dan kehidupan sosial yang sangat kuat. Bali bukan sekedar destinasi wisata, tapi juga rumah bagi budaya, tradisi, dan filosofi hidup yang penuh makna. Dengan mengenal Bali lebih dalam, kita belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan spiritualitas. Tidak hanya di Bali, tapi kita harus mengimplementasikannya di seluruh Indonesia. Semoga podcast ini membuat kita semakin mengenal Bali lebih dekat. Terima kasih untuk para narasumber dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Semoga setelah ini kita tidak hanya melihat Bali sebagai tempat liburan saja, tapi juga sebagai warisan budaya yang harus dijaga bersama. Baik, saya Nesa. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan teruslah mengenal Indonesia karena setiap daerah punya cerita yang berharga. Sampai jumpa.